2 minggu yang lalu sebelum saya ke Paranta di Tokarondang itu yang berbatasan dengan Toraja Utara, itu tinggal 1,5 kilo dari Toraja Utara, itu ada orang suri di situ. Ada orang suri yang mengajar di situ, ditempatkan di situ. Saya bisa bayangkan itu. Nah, ini semua ya sengaja saya cerita begini, ini semua suatu bukti bahwa ternyata meskipun keadaan dan kondisi seperti ini, tetapi tidak pernah ada cerita di sana bahwa ada guru kita yang mengalah. Nah, ditambah lagi dengan hasil yang yang kita lihat di sana itu, ternyata anak didik yang ada di sana jauh dibanding dengan anak didik kita di kota. Bukan saya rendahkan anak didik di kota. Di sana itu Bapak sekalian, ini saya tidak tahu apakah bimbingan dari orang tua atau bimbingan dari teman-teman guru. Saya lewat dari atas itu turun sekitar 2 kilo penurunan ke bawah itu, anak-anak juga jalan kaki turun ke bawah dengan menjinjin tas dan sebagainya. Pada saat kami lewat, dia tidak jalan, dia singgah menghadap langsung hormat. Adakah di kota kita dapatkan seperti itu? Tidak ada. Ini tidak mau main, saya tidak cerita bohong. Ini kenyataan. Kita jalan, ada orang tua jalan dengan anaknya, pulang antara anaknya dari sekolah, kita lewat, pasti dia singgah, dia menghadap ke mobil, kita buka kaca, dia hormat. Betapa luar biasanya orang di desa. Berarti budaya seperti tahu di sana luar biasa. Karakter memang di sana itu sudah. Nah, ini semua yang menjadi harapan kita. Dengan adanya kebijakan kementerian, dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan, ya, atau pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan, berkaitan dengan kurikulum Merdeka, ini seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Jangan setelah kemudian ada yang seperti ini, ada kurikulum seperti ini, sehingga kita betul-betul membebaskan anak-anak, memerdekakan anak-anak, sehingga lupa akan semuanya. Padahal yang menjadi catatan dan wajib kita lakukan adalah seperti apa kita mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi kurikulum seperti ini, sehingga moral tidak pupus. Apalah juga artinya kita mendidik, kita memberikan pelajaran setinggi apapun, kalau anak-anak tidak menghargai siapapun, ini juga tidak ada artinya. Sehingga harapan saya pada hari ini di kegiatan implementasi kurikulum Merdeka ini, mari kita lakukan yang terbaik, mari kita mengkondisikan apa yang bisa kita lakukan, sekalipun memang tuntutan kurikulum Merdeka ini seperti ini. Tapi ingat, kita ini sebagai orang timur, tentunya ada hal-hal tertentu yang perlu kita perlihatkan dan nampakkan dan terapkan kepada anak-anak didik kita. Jadikan pengalaman Bapak Ibu sekalian, bisa kita rasakan barangkali setelah kemudian COVID-19 ini hilang, yang tadinya pembelajaran online itu selama 2 tahun lebih, dengan membiasakan anak-anak menerima pelajaran online, dan dia terima pembelajaran baik di dapur, di ranjang, di sofa dan sebagainya. Seperti apa setelah kemudian kita lakukan pembelajaran secara normal? Ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya pembelajaran lewat online itu karena biasa terima pelajaran dari kita lewat online, hanya diterima di sofa, tiba di kelas tidak sadar angkat kakinya ke meja, angkat kakinya di atas kursi. Ya, karena itulah kondisi dan keadaan yang mengharuskan seperti itu. Itu baru kurun waktu 2 tahun. Apa itu kurikulum Merdeka? Tidak. Apapun alasannya kita harus tunduk dengan aturan dan permen, kalau yang permen. Karena kenapa? Kita ini kan belakang tak deh, balik ke sana kita. Yang kita jadikan acuan itu ya apa yang menjadi peraturan. Tetapi lagi-lagi saya hanya ingatkan sebagai orang tua, barangkali
Tentunya ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak ada di kurikulum Merdeka ini, yang tidak bisa tidak kita harus terapkan sebagai orang Timur. Terutama yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kita respon dengan melalui kegiatan MVP ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, bahwa berkaitan dengan persoalan pendidikan di Kabupaten Luwu, apa yang dilakukan kepada kota di luar sana tentunya kita juga mampu lakukan. Ya. Dan saya berharap, terutama kepada teman-teman yang alumni di sekolah maupun di rumah, akhirnya lupa dengan suami, lupa dengan istri dan sebagainya. Ini juga masalah sebenarnya. Tidak bisa. Saya minta ya, sebelum saya keluar, dan insya Allah akan maju juga angkatan 8 dengan 9 akan bergabung. Kenapa digabung angkatan 8 dan 9 ini? Karena yang lulus kurang, ya. Jadi ini seleksinya juga luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang juga yang perlu saya sampaikan, bahwa seleksi guru menjadi guru penggerak itu luar biasa juga. Semua mungkin orang mau kemauan, tapi ini kan seleksinya lewat SIMPKD masing-masing, ya. Dan itu harus dihargai, Pak. Harus dihargai. Biarkan saja angkatan 8 itu hanya 15 orang yang lulus, ya. Padahal ratusan yang mendaftar awalnya. Bahkan insya Allah kita akan pertegas nanti pada saat pada saat dan tidak gampang itu. pendataan sertifikasi kita akan wajibkan itu. Karena ini apa? Itu kita akan wajibkan kepada semua guru yang sertifikasi memenuhi syarat itu untuk mendaftar guru penggerak. Kenapa? Karena ini peningkatan kompetensi. Itu kan kewajiban seorang guru yang sudah bersertifikasi dan mempunyai dan sudah menerima tunjangan sertifikasi, itu wajib untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini salah satu untuk ajang peningkatan kompetensi. Saya justru bersemangat itu kalau orang berbicara guru penggerak, sekolah penggerak. Kenapa? Karena saya apresiasi mereka itu di diseleksi lewat SIMPKB, lewat nasional, bukan enggak ada hubungannya. Seleksinya itu enggak ada hubungannya dengan dinas pendidikan, enggak ada hubungannya dengan balai besar guru penggerak, enggak ada. Langsung Pusdatin, ya. Langsung Pusdatin yang menyeleksi. Dan itu sudah asesor yang dan fasilitator yang menyeleksi itu bukan orang biasa, semuanya profesor. Ya. Jadi saya sangat apresiasi. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah bersabarlah menghadapi dulu guru penggeraknya itu hanya selama 6 bulan, itu selama berproses, ya. Daripada dia dipanggil misalnya ke kementerian atau di Makassar selama 6 bulan di situ kan bebas tugas. Ya, saya kira itu. Banyak kata Tabe sekali lagi sekarang laporan ini Pak Kadis Tabe ada satu mapel. Pak Anies Baswedan punya. Tangannya, nanti kita antar. Sementara yang ada sekarang ini yang kita dengar dan yang kita lihat. Oke. Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira masih bertahan kurikulum Merdeka dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak mencutkan nyalita ya, saya tidak mengajak kita untuk kendor dalam persoalan implementasi kurikulum Merdeka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya memberikan bayangan seperti apa. Pada tingkatan atas, untuk tingkatan sekolah dokumen KUSP dulu itu kurikulum ke-13. Sekarang ketika misalnya kita langsung berada di dalam isi, kita tidak memperbaiki bangunan ruangnya, maka itu juga terlihat. Sekarang masuk Pak. Ada di luar. Panggil masuk. Siapa? Iya, panggil sini. Dan insya Allah akan maju juga angkatan 8 dengan 9 akan bergabung. Kenapa digabung angkatan 8 dan 9 ini? Karena yang lulus kurang, ya. Jadi ini seleksinya juga luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang juga yang perlu saya sampaikan, bahwa seleksi guru menjadi guru penggerak itu luar biasa juga. Semua mungkin orang mau kemauan, tapi ini kan seleksinya lewat SIMPKD masing-masing, ya. Dan itu harus dihargai, Pak. Harus dihargai. Biarkan saja angkatan 8 itu hanya 15 orang yang lulus, ya. Padahal ratusan yang mendaftar awalnya. Bahkan insya Allah kita akan pertegas nanti pada saat pada saat
Dan tidak gampang itu. pendataan sertifikasi kita akan wajibkan itu karena ini apa? Itu kita akan wajibkan kepada semua guru yang sertifikasi memenuhi syarat itu untuk mendaftar guru penggerak. Kenapa? Karena ini peningkatan kompetensi. Itu kan kewajiban seorang guru yang sudah bersertifikasi dan mempunyai dan sudah menerima tunjangan sertifikasi itu wajib untuk meningkatkan kompetensinya. Nah ini salah satu untuk ajang peningkatan kompetensi. Saya justru bersemangat itu kalau orang berbicara guru penggerak, sekolah penggerak. Kenapa? Karena saya apresiasi mereka itu di apa namanya diseleksi lewat tim PKB, lewat nasional, bukan tidak ada hubungannya. Seleksinya itu tidak ada hubungannya dengan dinas pendidikan, tidak ada hubungannya dengan balai besar guru penggerak, tidak ada. Langsung pusdatin, ya, langsung pusdatin yang menyeleksi. Dan itu sudah asesor yang dan apa namanya fasilitator yang menyeleksi itu bukan orang biasa, semuanya profesor. Ya, jadi saya sangat apresiasi. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah bersabarlah menghadapi dulu guru penggeraknya itu hanya selama 6 bulan, itu selama berproses. Ya, daripada dia dipanggil misalnya ke kementerian atau di Makassar selama 6 bulan di situ kan bebas tugas. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak Kak Basu. Terima kasih adik-adikku. Tabe sekali lagi segera laporan nih Pak Kadis Tabe ada satu mapel